Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Masyur Septianto, NRP 01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk umum sistem persamaan lanjar. Dalam praktek rekayasa, perilaku sistem dimodelkan dalam persamaan matematika. Seringkali jumlah persamaan tersebut lebih dari satu dan harus diselesaikan secara serempak atau simultan. Jika sistem persamaan yang dihasilkan terbentuk aljabar lanjar atau linier, maka diperlukan teknik penyelesaian yang lain. Contoh, di bawah ini memberi gambaran sistem persamaan lanjar dan bidang rekayasa sipil. Misalkan seorang insinyur teknik sipil merancang sebuah rangka statis yang berbentuk segitiga, seperti gambar 4.1. Ujung segitiga yang sudut 30 derajat bertumpu pada sebuah penyangga statis, sedangkan ujung segitiga yang lain tertumpu pada penyangga beronda. Struktur jenis ini dapat diuraikan sebagai sistem persamaan aljabar lanjar simultan. Diagram gaya benda bebas diperlihatkan untuk tiap simpul dalam gambar 4.2. Menurut hukum Newton, resultan gaya dalam arah mendatar maupun tegak harus nol pada tiap simpul. Karena sistem dalam keadaan diam atau statis. Oleh karena itu, untuk simpul FH sama dengan 0 sama dengan min 1 F1 cos 30 derajat plus F3 cos 30 derajat plus F1, H. Untuk simpul 2, FH sama dengan 0 sama dengan min F2 plus F1 cos 30 derajat plus FH,2 plus H2. Dan untuk simpul 3, FH sama dengan 0 sama dengan min F2 min F3 cos 60 derajat plus H3, H. Gaya 1000 pon ke bawah pada simpul 1 berpadanan dengan F1, V sama dengan min 1000, sedangkan semua F1, V dan F1, H lainnya adalah 0. Persoalan rangka statis ini dapat dituliskan sebagai sistem yang disusun oleh 6 persamaan lanjar dengan 6 perubah yang tidak diketahui. Gaya 1000 pon ke bawah pada simpul 1 berpadanan dengan F1, V sama dengan min 1000, sedangkan semua F1, V dan F1, H lainnya adalah 0. Persoalan rangka statis ini dapat dituliskan sebagai sistem yang disusun oleh 6 persamaan lanjar dengan 6 perubah yang tidak diketahui. FH, 0. FH sama dengan 0 sama dengan min F1 cos 30 derajat plus F3 cos 60 derajat plus F1, H sama dengan min 0.866 F1 plus 0.5 F3. FV sama dengan 0 sama dengan min F1 sin 30 derajat min F3 sin 60 derajat plus F1, V sama dengan min 0,5 F1 min 0.866 F3 plus 1000. FH sama dengan 0 sama dengan F2 plus F1 cos 30 derajat plus F2, H plus H2 sama dengan F2 plus 0.866 F1 plus 0 plus H2.
Fv sama dengan 0 sama dengan F1 sin 30 derajat min F2 min F2, V plus V2 sama dengan 0,5 F1 plus V2. VH sama dengan 0 sama dengan min F2 min F3 cos 60 derajat plus F3, H sama dengan min F2 min 0,5 F3. Fv sama dengan 0 sama dengan F3 sin 60 derajat plus F3, V plus V3 sama dengan 0,866 F3 plus V3. Keenam persamaan di atas ditulis ulang kembali dalam susunan yang teratur berdasarkan urutan perubah F1, F2, F3, H2, V2, V3 sama dengan min 0,866 F1 plus 0,5 F3 sama dengan 0. Min 0,5 F1 min 0,866 F3 sama dengan min 1000. Titik 0 min 0,866 F1 min F2 min H2 sama dengan 0. Min 0,5 F1 min V2 sama dengan 0. Min F2 min 0,5 F3 sama dengan 0. Min 0,866 F3 min V3 sama dengan 0. Atau dalam bentuk matriks. Sama dengan dalam kurung 0,866 0 min 0,5 0 0 0 dalam kurung F1 sama dengan 0. 0,5 0 0,866 0 0 0 dalam kurung F2 sama dengan min 1000. Min 0,866 min 1 min 1 min 1 0 min 1 0 0 dalam kurung F3 sama dengan 0. Min 0,5 0 0 0 min 1 0 dalam kurung F2 sama dengan 0. 0 1 0,5 0 0 0 dalam kurung F2 sama dengan 0. 0 0 min 0,866 0 0 min 1 dalam kurung V3 sama dengan 0. Masalah yang ditanyakan adalah nilai F1, F2, F3, H2, V2 dan V3 yang memenuhi keenam persamaan tersebut secara simultan. Metode penyelesaian sistem persamaan lanjar seperti di atas merupakan pokok bahasan bab 4 ini. Sistem persamaan lanjar dalam kurung SPL dengan perubahan dinyatakan sebagai A11 kali 1 plus A12 kali 2 plus titik-titik plus 21N XN sama dengan B1. A21 X1 plus A22 X2 plus titik-titik plus A2N XN sama dengan B2. AN1 X1 plus AN2 X2 plus titik-titik plus ANN XN sama dengan BN. Dengan menggunakan perkalian matriks, kita dapat menulis sebagai persamaan matriks AX sama dengan B, yang dalam hal ini A sama dengan koma sama dengan dalam kurung AIJ adalah matriks berukuran N, tanda petik N. X sama dengan dalam kurung XJ adalah matriks berukuran N, tanda petik 1. B sama dengan dalam kurung BJ adalah matriks berukuran N, tanda petik 1, atau disebut juga vektor kolom, yaitu dalam kurung
A11, A12, A13, titik-titik A1N dalam kurung X1 sama dengan B1, A21, A22, A23, titik-titik A2N dalam kurung X2 sama dengan B2, A31, A32, A33, titik-titik A3N sama dengan A3N dalam kurung X3 sama dengan B3, AN1, AN2, AN3, titik-titik ANN dalam kurung XN sama dengan BN. Solusi P.1.2 adalah himpunan nilai X1, X2. XN yang memenuhi buah persamaan titik. Metode penyelesaian sistem persamaan lancar dengan determinan dalam kurung aturan Cramer tidak praktis untuk sistem yang besar. Beberapa metode penyelesaian praktis sistem persamaan lancar yang kita bahas di sini adalah antara lain 1. Metode eliminasi Gauss, 2. Metode eliminasi Gauss-Jordan, 3. Metode matriks balikan, 4. Metode dekomposisi LU, 5. Metode Lelaran-Jacobi, 6. Metode Lelaran Gauss-Seidel. Walaupun metode penyelesaian SPL beragam, namun sebagian besar metode tersebut, terutama metode 1 sampai 4, tetap didasarkan kepada metode yang paling besar, yaitu eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks balikan, dan metode dekomposisi LU merupakan bentuk variasi dari metode eliminasi Gauss, sedangkan metode Lelaran-Jacobi dan metode Lelaran Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode Lelaran pada solusi persamaan nirlanjar. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.